Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju ke Surga yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Di antara kesalahan yang dilakukan penuntut ilmu yang ketiga adalah, dan ini harus dijauhi olehnya, al-kibru, sifat kiber, yaitu seperti Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sifat kiber. Dan Nabi menjelaskan al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kiber itu artinya menolak kebenaran yang datang kepada dirinya dan mengecilkan manusia, meremehkan manusia. Ikhwan fillah, ini merupakan dosa atau maksiat yang pertama kali terjadi pada makhluknya Allah. Sebelum ada kesyirikan, pembunuhan, penipuan, perzinahan, maka dosa yang pertama kali ada adalah dosa sombong ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, sujudlah seluruh malaikat itu kecuali iblis. Dia enggan dan dia menjadi sombong, yakni menumbuhkan dalam dirinya kesombongan. Karena itu Allah mengatakan tentangnya wa kana minal kafirin. Dan adalah iblis itu termasuk golongan orang-orang yang kafir, termasuk golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini warisan iblis.
Tidak ada satu manusia pun yang kufur kepada Allah melainkan dia kibar. Lihatlah Fir'aun. Ketika dia menjadi orang yang besar, berkuasa pada sebagian negeri, lalu Musa dan Harun datang kepadanya untuk mengajak beriman kepada Allah, tapi dia melampaui batas. Innahu tagha. Dia menjadi seorang yang melampaui batas. Kata para ulama, tagha yang dimilikinya karena ketika Musa dan Harun datang kepadanya untuk menyembah kepada Allah, dia justru mengumpulkan manusia dan dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia tolak kebenaran Musa dan Harun. Dan terus menerus sifat ini akan diwariskan oleh iblis kepada orang-orang yang cinta dengan jalannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ujung dari langkah syaitan itu adalah kesyirikan, kekufuran, tetapi sebelumnya diawali dengan kesombongan. Penuntut ilmu dan kaum muslimin pada umumnya wajib menjauhi sifat sombong. Tidak ada yang pantas disombongkan pada diri manusia, karena mereka semua makhluk yang hina, dikeluarkan dari tempat yang hina, dari air yang juga hina, dan mereka akan kembali ke tempat yang hina kalau mereka tidak menanggalkan kemaksiatan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah. Tentu saja kecuali orang-orang yang beriman, illal ladina amanu. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ahlul ilmu yang dimiliki olehnya Allah menerangkan kepada mereka, wa ma utitum min ilmin illa qalil. Tidaklah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kalian melainkan cuma sedikit. Sekian banyak ilmu yang dimiliki oleh manusia ini, ketika dikumpulkan di sisi Allah, itu hanya setitik sebuah nikmat dari luasnya ilmu Allah tabaraka wa ta'ala yang ada. Sehingga beliau berkata, yanbaghi li talibil ilmi, sepantasnya bagi seorang talibul ilmi itu untuk meletakkan hatinya, ayyadha qalbahu, meletakkan hatinya, menundukkan hatinya itu, ayyadha qalbahu wal khudu'u bil haqqi, terhadap kebenaran. Tidak peduli kebenaran itu datang dari siapapun juga. Li'annal haqqa dhallatul mu'min. Kebenaran bagi orang yang beriman seperti barang berharga yang sedang hilang. Siapapun yang menemukannya lalu menunjukkannya, dia akan ambil. Tidak boleh sekalipun juga mereka menolak kebenaran, apalagi atas dasar ra'yu, akal, di mana kebanyakan akal manusia itu ditunggangi oleh hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, hawa nafsu manusia itu tidak mengajak kecuali kepada yang jelek. Coba lihat akal manusia, kebanyakannya diikuti oleh hawa nafsu, menolak kebenaran, kecuali akal-akal yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bila ayat datang kepadanya, sunnah Nabi datang kepadanya, sebagai thalabul ilmi wajib menerima kebenaran itu. Terima ayat sesuai dengan dhahirnya, sunnah sesuai dengan dhahirnya, fahami keduanya dengan bimbingan para ulama. Orang sombong tidak akan menyentuh surga,
tidak akan masuk dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalun nas yadkhulul jannah, manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya masuk dalam surganya Allah, zumratul masakin, wa fi riwayah al fuqara wal masakin, golongan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kata Imam Az-Zuhri, karena kebanyakan orang fakir dan miskin itu lebih mudah menerima kebenaran. Karena orang-orang yang fakir dan miskin itu tidak mengukur dengan jabatan, kedudukan, harta, tidak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan mereka hanya ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Gimana caranya mendapatkan kasih sayangnya Allah, bisa masuk surganya Allah, apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya mereka lakukan. Lebih mudah menerima kebenaran. Dan Nabi mengatakan dalam Imam Bukhari, wa ra'aitu aksara ahlin nari al-jabarut wal malakut. Justru kebanyakan penghuni neraka dipenuhi oleh orang-orang kaya, penguasa-penguasa, raja-raja. Kata Imam Az-Zuhri, karena mereka mudah dihinggapi penyakit sombong, mudah dihinggapi penyakit kiber, menolak kebenaran. Dan sombong ini berbahaya. Idza waqa'a fi qalbi rajulin kibrun, kalau kesombongan itu sudah terletak dalam hati seseorang walaupun kecil saja, ghatallahu ta'ala qalbahu hatta la ya'rifal haqqa wa la yaral haqqa illa ka'annahu batil. Kata Az-Zuhri, hatinya akan ditutup oleh Allah, dia enggak bisa melihat kebenaran itu, enggak bisa lagi. Bahkan perkara yang benar sekalipun akan dibawa kepada makna yang batil. Bukankah iblis tahu ucapan Allah itu benar? Bahkan dia tahu Allah itu ada. Khalaqtani min nar. Buktinya dia mengaku, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kamu ciptakan Adam itu dari tanah dan kamu ciptakan aku dari api. Berarti dia mengaku, ya Allah itu penciptanya. Mata kepalanya mengetahui bahwa dia diciptakan oleh Allah, tapi mata hatinya ditutup oleh Allah. Tidak bisa menerima kebenaran ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Karena dia merasa dia lebih baik, lebih berkuasa, lebih mulia, atau yang semisal daripada itu. Tetapi ketahuilah ikhwati rahimanillah, apa yang dimiliki oleh iblis ini justru menjadikan iblis ini dan tentara-tentaranya itu binasa. Wa qala Umar la yaghlibul mustakbir abada. Orang sombong selamanya enggak akan menang. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, saat apapun mereka berada, tidak mungkin menang. Maka thalabul ilm, bila mereka memiliki sifat sombong, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia tidak akan menang. Dia akan dikalahkan oleh ilmunya sendiri. Dia akan dikalahkan oleh amalnya sendiri. Dia akan disibukkan dengan hatinya sendiri. Dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya beribadah, kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya. Seperti iblis, diberi oleh Allah beberapa keutamaan, tapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Iblis dan tentara-tentaranya. Karena itu ikhwati rahimani wallah, min sifati ahlil ilmi atawaddu fi kulli sa'ni. Sifat ahlul ilmi itu lawan dari kesombongan yang dia miliki. Tawaddu, rendah hati. Semakin tinggi keilmuannya maka dia semakin rendah hatinya itu. Imam Al-A'mas rahimahullah ta'ala, suatu ketika beliau hadir dalam sebuah majelis seseorang yang menyampaikan sebuah mau'idhah, nasihat. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling orang yang menasihati itu menangis, meneteskan air mata. Imam Al-A'mas pun mendengarkan apa yang diwajangkan oleh orang tersebut. Yang menakjubkan, orang itu membawakan riwayat dari jalan yang padanya ada perawi yang bernama Al-A'mas, imam itu sendiri. Dalam keadaan orang yang menyampaikan itu tidak tahu yang mana yang namanya Al-A'mas. Betapa rendah hatinya Al-A'mas. Dia tidak mengatakan itu aku, tidak. Dia tidak menunjukkan itu sanad yang datang dariku, tidak.
Abi Al-A'mash tetap diam sampai semua bubar, tanpa ada yang mengetahui siapa Al-A'mash yang dimaksud di dalamnya, padahal orangnya ada di hadapannya. Lihatlah Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Siyar min Alamin Nubala. Beliau bila menyampaikan sebuah materi, kemudian datang seseorang mendebat beliau atau menantang beliau untuk berdiskusi, maka beliau berkata, esok malamnya al-imam, beliau sholat, dalam sholatnya didengar oleh kaum muslimin, murid-muridnya, keluarganya, dia berdoa, ya Allah, jika kebenaran ada pada musuhku, jadikan itu sebab hidayah bagiku. Jangan engkau keraskan hatiku seperti kerasnya hati iblis terhadap perintahmu. La haula wala quwata illa billah. Siapa di antara kita seperti ini? Yang ketika kita memandang lawannya, dia ingin menjadi orang, kalau perlu yang datang dari lawannya itu sebuah apa? Hidayah yang bisa mengantarkannya kepada kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada orang yang sangat benci dengan beliau. Setiap beliau berkata A, diselisihi. Setiap beliau memiliki sebuah pendapat, dia akan membuat pendapat tandingan, walaupun orang itu tahu pendapat Syekhul Islam benar. Datang muridnya berkata, Fulan ibnu Fulan telah meninggal dunia. Alhamdulillah, wahai imam, Fulan bin Fulan musuhmu sudah meninggal. Apa kata Syekhul Islam? Haruskah aku mengucapkan hamdalah terhadap seorang mukmin yang meninggal dunia, padahal itu musuhnya? Tapi imam tahu itu masih muslim, masih mukmin. Haruskah aku mengucapkan hamdalah kepada seorang mukmin yang meninggal dunia? Maka yang pantas kita berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia pun datang kepada keluarga musuhnya tersebut, mentakziah, memberikan hadiah, memberikan kegembiraan, sampai seluruh keluarga dari musuhnya itu pun mengikuti jejak Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketawaduan. Betapa tawaduknya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berkata kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya Aba Abdillah, innaka anta a'lamu minni fil hadith. Sungguh engkau wahai Abu Abdillah lebih tahu dibandingkan aku dalam masalah hadis. Subhanallah. Ketika itu imam menyampaikan sebuah majelis, lalu Imam Ahmad memberitakan tentang riwayat itu adalah riwayat yang tidak sah, ada riwayat yang lebih sahih darinya. Maka imam berkata, engkau lebih tahu daripada aku dalam masalah hadis. Bila engkau menjumpai sebuah hadis yang sahih di Syam, di Hijaz, tunjukkan, aku akan berjalan, tidak peduli berapa jauh tempat tersebut. Atau kama qala rahimahullah ta'ala. Begitulah ahlul ilmu. Bukankah ahlul ilmu itu guru mereka tidak hanya satu? Terkadang dia menjumpai pendapat gurunya yang A berbeda dengan pendapat gurunya yang B, berbeda pula dengan pendapat gurunya yang C. Tugas ahlul ilmi meneliti dari seluruh pendapat yang ia dengar dan ketahui itu, mana yang berdasarkan Quran dan hadis yang lebih dekat kepada kebenaran dengan pemahaman salafus saleh. Mana pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran? Berbeda pendapat antara seorang guru dengan guru yang lain, itu hal yang biasa. Tidak menyebabkan mereka menolak kebenaran karena sisi dari mazhabnya, tidak. Karena keutamaan guru salah satu di antara mereka juga tidak. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik disebutkan dalam biografinya Al-Imam bin Bas rahimahullah ta'ala, bahwa murid bin Bas rahimahullah ta'ala suatu ketika mengendarai mobil bersama dengan seorang syekh yang lain. Syekh ini ngebut. Kemudian kata muridnya, Syekh bin Bas pernah berfatwa bahwa ngebut di jalan raya itu termasuk melanggar ketaatan kepada umara, dan itu menghilangkan keutamaan. Apa kata Syekh? Yang satunya dia berkata, sesungguhnya Syekh bin Bas mungkin belum tahu nikmatnya naik kendaraan sambil apa? Ngebut. Paham ikhwan? Coba, ini pendapat. Kemudian suatu ketika muridnya pun datang kepada Syekh bin Bas dan berkata, Syekh, ada seorang syekh yang berkata bahwa naik kendaraan di Saudi Arabia itu nikmat. Apa kata Syekh? Benar. Dia belum merasakan nikmatnya ditilang polisi, kata Syekh bin Bas. Lihat Bapak ikhwan. Lihat bagaimana mereka tawadhu. Sebagian menghargai pendapat yang lainnya. Bahkan di antara pendapat itu kadang disertai dengan canda, tawa yang hak. Kan begitu ya, alhamdulillah.
Enggak ada ghil dalam hati mereka, tidak ada kedengkian. Kebenaran itu datang dari siapa saja. Fa subhanallah, gambaran-gambaran keutamaan orang-orang soleh. Bahkan ikhwati rahimani warahmatullah, pernah satu ketika Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah dalam biografi beliau disebutkan ketika beliau ada seorang muridnya menyebutkan sesungguhnya Syekh Fulan berkata begini begitu. Seketika itu fitrahnya manusia, maka dibantah oleh Al-Imam Al-Utsaimin. Tapi setelah membantah itu baru beliau mendatangi Syekh yang dia sebut. Dia pun berdiskusi, kemudian beliau pun meminta apa? yakni menunjukkan kerendahan hati. Khawatir kalau itu nanti disampaikan muridnya menjadi sebab apa? Ketersinggungan hati dan semisalnya. Artinya terkadang manusia jatuh dalam satu perkara kemudian dia sadar, oh ya nggak boleh, dia terima kebenaran kalau memang sebuah kebenaran itu datang dari siapapun juga. Itu dicontohkan oleh salafun saleh. Zaid dan Ibnu Abbas pernah berselisih tentang masalah waris. Zaid berpendapat A, Ibnu Abbas berpendapat B. Usia Ibnu Abbas lebih muda, usia Zaid lebih tua, tapi pendapat Ibnu Abbas lebih kuat dan lebih benar. Dan manusia menyaksikan perdebatan itu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ketika Zaid mau menaiki kudanya, Ibnu Abbas menambil kuda itu, menyiapkan kudanya, mempersilahkan Zaid naik ke atas kuda. Dan Zaid menerima kebenaran yang datang dari Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Abbas yang berada pada kebenaran tidak serta-merta menjadi orang yang tinggi hati. Zaid tidak menjadi orang yang sombong, Ibnu Abbas tidak menjadi orang yang ujub. Gambaran yang dicontohkan oleh para salafun saleh. Lihatlah Umar bin Khattab. Kalau riwayat ini seandainya dikatakan sebagai riwayat yang dhaif secara sanad, tetapi makna dari riwayat ini bisa kita ambil darinya. Di saat Umar bin Khattab mengatakan bahwa mahar bagi wanita dibatasi hanya sampai maksimal 4.000 dinar. Udah gede itu Pak ya, 4.000 dinar berapa miliar? 8 miliar kurang lebih ya kawan ya. Itu maksimal 4.000 dinar. Berdiri seorang wanita dan berkata, bukankah mahar itu haknya perempuan? Ya kalau dia mau minta 5.000 dinar pun haknya perempuan. Apa kata Umar? Kalau seandainya ditadikan riwayat itu dhaif, maka kita ambil maknanya. Anna Umara akhta'ah wa hiya 'alal haqqi. Wa fi riwayah anti 'alas shawab wa ana khata'. Saya keliru, engkau benar, kata Umar. Lihat, wanita itu benar, si Umar keliru, kata beliau. Nggak ada rasa berat untuk mengatakan, oh nggak bisa, saya Amirul Mukminin, Umar setan aja ketemu saya lari, nggak begitu ya Pak bilang? Nggak seperti itu. Oh nggak bisa, saya penguasa, tidak. Dia terima kebenaran itu. Karena memang al-haq dallatul mu'min. Kebenaran merupakan benda berharga milik orang yang beriman. Justru hiasan tawadhu pada diri orang yang berilmu menambah keindahan cahaya wajah orang yang berilmu itu. Kehormatannya akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian wajar ucapan Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian dan dia memiliki ilmu agama karena ilmunya membuat dia rendah hati dan ditinggikan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah syair dikatakan terjemahnya, ilmu akan menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi, seperti air yang selalu menghindar dari tempat yang tinggi. Ilmu akan lari dari pemuda yang tinggi hati, seperti air tidak pernah menuju ke tempat yang tinggi. Air itu kemana ya Pak? Ke tempat yang rendah, ke muara. Makin ke muara makin banyak airnya, makin banyak air yang mengalir kepadanya. Dan seorang penuntut ilmu yang tawadhu, menerima kebenaran, semakin banyak ilmunya dibandingkan dengan orang yang sudah sombong, belum sudah berprasangka buruk. Ini pasti salah yang diomongkan, ini pasti nggak benar nih, ini bukan kelompokku, pasti keliru nih. Ilmu akan jauh darinya. Adapun manusia yang dia membuka hatinya, dia akan tahu si fulan yang dikatakannya timbang dulu Quran, Sunnah, pemahaman salafus saleh, ambil. Alan berkata Quran, Sunnah, ucapan para sahabat, imam yang 4 mengatakan ambil. Selesai, tidak peduli dia dimanapun dia berkata, di pinggir jalan dia berbicara, sedang makan di sebuah restoran dia mengatakannya, depan pintu masjid atau dia menasihatinya, la ba'sa bihi, dengan surat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, nggak ada masalah. Kalau kebenaran maka akan diterima. Begitu sifatnya ahlul ilmu. Dan memang begitulah penuntut ilmu itu dituntut oleh Allah Azza wa Jalla.
merendahkan hati, tapi bukan merendahkan apa ya kawan? Diri. Bukan menghinakan diri, karena ilmu itu mulia, terlalu tinggi kedudukannya, merugi manusia kalau merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang menghinakan dirinya. Tapi dia harusnya tidak boleh rendah diri, yang patut baginya adalah rendah hati. Demikian pula ilmu tidak mungkin menetap bersama kesombongan dan keangkuhan, kata beliau. Ilmu tidak mungkin menetap dalam hati seseorang yang dicampuri dengan sombong dan angkuh. Terkadang ilmu itu dicabut karena sifat sombong dan angkuh. Naudzubillah min dzalik. Ikhwan, kalau penuntut ilmu sudah lama belajar agama, tiba-tiba ada kebenaran datang lalu dia berkata, "Oh, kamu belajar di mana?" "Saya ini udah kemana-mana. Timur Tengah sudah, Timur Jauh kalau ada juga sudah." Misalnya begitu. "Kamu baru di mana?" Sampai ada sebagian orang berkata demikian. Mereka yang berkata begini dan begitu, mereka tidak pernah merasakan dinginnya ubin pesantren. Apa mereka kira bahwa kebenaran cuma datang dari pesantren? Kan begitu ya bila? Tidak. Kadang kebenaran datang dari tempat-tempat yang lainnya. Karena itu ikhwati rahimani wa al-haq tetap al-haq. Walaupun di pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan undur man qala wandur ma qala. Lihat yang dikatakan, lihat pula siapa yang mengatakan. Tetapi ini tidak mutlak. Kalau seandainya ada seorang yang fasik sekalipun kemudian dia mengatakan yang nilai perkataannya sebuah kebenaran, kenapa tidak? Kenapa dia menolaknya? Boleh? Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bukankah terkadang datang dari orang fasik sebuah nasihat yang bisa melembutkan hati seseorang? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam keadaan berperang, lalu musuhnya meludahinya ketika pedang sudah hampir mengenai lehernya, dia cabut. Kenapa? Karena itu ternyata nasihat. Ludah itu menjadi nasihat. Kenapa ya kawan? Manusia itu memang pantas dihinakan, tidak ada apa-apanya, dia hina, apalagi kalau niatnya sudah salah. Ketika itu dia berniat keliru, mau membunuh karena marah, dia cabut. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang Yahudi yang beliau pernah berhutang kepadanya menagih di depan orang umum, "Kamu punya hutang denganku, bayar hutangmu." Apa Nabi marah? Enggak, karena orang itu benar, cuma caranya salah. Tapi Nabi berkata, "Beri dia hadiah," kepada Abu Bakar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lainnya. Nah, kemudian beliau mengatakan sombong, iri, dengki, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Saya katakan bukan hanya manusia, bahkan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini camkan. Alinea terakhir pada bab ini beliau berkata, "Kelancanganmu wahai murid-murid penuntut ilmu kepada gurumu. Lancangnya kamu, tidak sopannya dirimu kepada gurumu, itu tanda kesombonganmu. Keangkuhan dan kerasnya hatimu kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kepadamu hanya karena mungkin umurnya lebih muda darimu, maka itu bagian daripada kesombongan dirimu. Engkau telah sembrono, tidak mengamalkan ilmumu. Bukankah ilmumu datang melalui gurumu? Lumpur sombong telah menghiasi wajahmu, dan tanda diharamkannya ilmu itu sudah tampak pada dirimu." Artinya alhamdulillah, yang gak ada manfaatnya kalau seorang penuntut ilmu, dia dapat ilmu dari gurunya, memperoleh sebuah pengetahuan yang dulunya dia tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya dia bergelimang dengan kemaksiatan, kemudian dia mengerti tentang dosa-dosa itu, dia tinggalkan. Yang tadinya dia gelap dengan kebodohan menjadi terang dengan pengetahuan agama. Datang melalui guru mereka, kemudian dia lancang, dia sombong, mengkerdilkan gurunya, mengecilkan gurunya, membantah gurunya di tempat-tempat yang tidak pantas. Karena kita jumpai sebagian pemuda begitu. Ada seorang guru, Masya Allah, guru kami Ustaz Aun Rafiq hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Masya Allah, awal mula dakwah ini banyak manusia melalui beliau, thalabul ilm, sampai menjadi ustadz yang besar, paham bahasa Arab dari beliau.
belajar bahasa Arab sampai semangat berbahasa sampai ngerti, tapi ada di antara murid-murid beliau yang lancang. Sudah bersekolah di tempat yang tinggi, awalnya dahulu beliau yang memelihara dan mengajarkannya bahasa Arab dan berbagai macam ilmu. Setelah pulang di sebuah tempat, maka dia cela ustadzuna, dia burukkan ustadzuna. Ini kan kesombongan. Ini bentuk kelancangan dan kesombongan. Tidak boleh seperti itu ditiru oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama. Seharusnya dia berkata dengan lisannya dan hatinya, Allahumma ighfir, ya Allah ampuni guru kami yang mungkin dia telah keliru. Mungkin saja beliau keliru, mungkin saja guru Anda keliru. Maka yang pantas keluar dari guru, yang pantas keluar dari murid seorang guru, dia berkata, ampuni dosaku, demikian pula dosa guruku. Bila engkau memberikan hidayah kepadaku, jangan pula engkau biarkan hidayah lari dari guruku. Bukan ini jauh lebih utama dan lebih baik. Nah, ikhwan fillah, nasihat yang ketiga ini merupakan nasihat yang indah sekali dari para ulama, dan beliau al-Imam Al-Ustadz, maksud saya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah telah menukilnya dari kitab Hilyatul Thalibil Ilmi. Dari kitab Hilyatul Thalibil Ilmi halaman yang ke-14 sampai dengan halaman yang ke-15. Camkan baik-baik itu. Nah, ini bagian daripada haramnya seorang mukmin bersifat sombong ketika dia sudah memiliki ilmu, terutama thalabul ilmi. Buku-buku Anda, seorang thalabul ilmi, kalau seandainya Anda menulis sebuah buku, jangan lupakan doa Anda untuk guru Anda. Sampaikan rasa syukur Anda kepada Allah, terima kasih Anda kepada guru-guru Anda, karena Nabi kita berkata, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak akan disebut manusia yang bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bisa berterima kasih kepada siapa? Manusia. Ya, kita berterima kasih kepada guru-guru kita, berterima kasih kepada penulis buku ini misalnya, yang telah memberikan kita pengetahuan, bimbingan, arahan bagaimana jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah bagi seorang penuntut ilmu agama. Baik Bapak, ikhwan akhwat rahimani Allah, saya cukupkan sampai di sini materi pembahasan kita pada hari ini pada poin yang ketiga, yaitu sifat sombong yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Dan kita soal jawab, masih ada banyak waktu untuk tanya jawab. Adapun poin yang keempat kita akan lanjutkan insyaallah di Masjid An-Nasa'i. Jadi Bapak ikhwati rahimani Allah, untuk malam Senin di masjid kita yang mulia ini, Masjid Namirah, pertemuan kita hari ini hari yang terakhir. Insyaallah berikutnya kitab menuntut ilmu Jalan Menuju Surga ini kita akan lanjutkan di Masjid An-Nasa'i. Bagi bapak-bapak, ikhwan akhwat yang ingin tetap melanjutkan pembahasan buku ini, silahkan datang. Harinya sama, waktunya juga sama, dilakukan hari Ahad malam Senin ba'da salat maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini kita tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Fadhil masykur. Silahkan. Ya. Oh ya. Soal yang baik. Obat untuk atau terapi untuk mengobati penyakit kesombongan itu apa? Awalan ikhwati, kita tahu bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Alhamdulillah ketika Allah turunkan sebuah penyakit, maka Allah turunkan juga penawar bagi penyakit tersebut. Di antara nasihat Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala agar manusia tidak terjangkiti penyakit kesombongan, yang pertama, at-tafakkur bi ayatillah al-kauniyah, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berkaitan tentang asyariyah ataupun yang kauniyah. Pikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maksudnya perbanyak membaca Al-Quran, karena memang Allah mengatakan Quran itu syifa'un lima fis sudur, menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Dan sombong itu penyakit yang tersimpan di hati. Maka harus banyak baca Quran, banyak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, ketika aku telah mempelajari kitabullah dan sunnahnya Rasulullah, maka aku dapati diriku lebih bodoh. Atau beliau dalam riwayatnya mengatakan, maka aku dapati ternyata diriku masih terlalu bodoh.
Artinya nggak akan mungkin jadi sombong. Semakin dia belajar Quran dan Sunnah, dia makin tahu, nggak pantas sombong karena ilmu yang dimilikinya masih kurang. Itu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang kedua, obat agar manusia tidak sombong itu tidak melihat ke atas, tapi dia melihat ke bawah. Dengan artian mensyukuri nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan tidak memandang ke atas, tapi dia memandang ke bawah. Tawadhu. Yang ketiga, ingat mati. Orang yang sombong itu perbanyak ingat kematian, karena yang namanya mati, innamal mautu ya'ti ila rajulin baghtatan. Ya'ti ar-rajula baghtatan. Mati itu mendatangi seseorang itu kan tiba-tiba. Enggak ada mati datang mau ketuk pintu dulu, enggak ada ya kawan. Mati kalau datang itu tiba-tiba. Maksudnya di sini, orang yang punya sifat sombong itu ingat, jangan-jangan ketika dia sombong, dia mati dalam keadaan apa? Sifat sombong masih ada dalam dadanya. Naudzubillah, berarti dia mengikuti jejaknya iblis. Iblis itu mati dalam keadaan tetap masih berbuat apa? Masih tetap memiliki sifat apa? Sombong. Sampai Allah tidak ampuni dosanya. Dan dia penghuni neraka. Jadi ingat mati. Ketika seseorang itu mau sombong, mau menolak kebenaran, dipikir-pikir lagi. Jangan-jangan habis ini mati kan gitu. Kalau sudah begitu, apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Taala? Yang keempat, sering mendatangi orang-orang yang soleh. Karena kesombongan itu akan pergi dari diri seseorang ketika dia berhadapan dengan orang yang jauh lebih tinggi ilmunya. Dia akan tahu bahwa dia belum ada apa-apanya. Yang kelima, kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, sifat sombong itu dikalahkan dengan cara dipaksa. Bagaimana dipaksanya? Sibukkan dengan ibadah. Salat malam, puasa di siang hari, silaturahim, senyum dengan orang. Kawan, senyum itu kan ibadah. Daripada kita sombong dengan seseorang, besengut kata orang Jawa, lah mendingan senyum. Capek senyum lebih baik daripada capek besengut gitu kan ya. Atau yang semisal ibadah itu. Ya, capek dengan mempelajari ilmu agama lebih baik daripada capek dengan menyibukkan diri dengan apa? Kesombongan. Nah, 5 poin ini insyaallah kalau diamalkan oleh seseorang, dia akan jauh dari sifat apa? Maaf, saya tambahkan yang terakhir alhamdulillah. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang berpenyakit sombong. Karena penyakit-penyakit hati itu menular. Saya sudah sampaikan kepada antum, iri, dengki, itu penyakit menular. Wadah? Kasal, malas itu juga penyakit menular. Jadi antum jangan pikir bahwa penyakit menular itu cuma TBC. Enggak. Hasad itu penyakit menular, sombong juga penyakit menular. Manusia yang berteman dengan orang sombong, lama-kelamaan dia akan jadi sombong. Awalnya rendah hati, lama-kelamaan dia akan sombong. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah seperti burung-burung yang berkelompok. Merpati berkumpul dengan merpati, burung gagak berkumpul dengan burung gagak. Ya nggak mungkin burung merpati terbang dipimpin oleh apa? Si gagak. Suara merpati ada yang sama dengan burung gagak? Yang alhamdulillah nggak ada. Kalau merpati itu dia berkumpul dengan burung gagak, pasti akan diusir oleh rombongan si merpati. Nah, sebab itu berkumpullah dengan orang-orang yang tidak memiliki sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lainnya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya kepada antum. Kalau masih ada soal buat antum. Pertanyaan buat antum. Telah kita sampaikan beberapa adab seorang penuntut ilmu ketika berada di dalam masjid. Di antara etika atau adab berada dalam masjid itu apa saja? Sebutkan 5. Abu Dafa. Ya udah, kalau 5 kebanyakan separuhnya lah ya. 2 ya, akhi. Silahkan ya, akhi. Etika memasuki masjid itu apa? Atau etika berada dalam masjid itu apa saja? Bagi penuntut ilmu. Antum ya, akhi. Bersungguh-sungguh menghadiri salat berjamaah. Ahsan. 2. Ahsan, menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang dipelajari. Yang lainnya? Ini ada banyak nih adabnya. Sebutkan 2 lagi. Abu Dafiyah.
Nah, antum fadhal ya akhi. Ya. Barakallahu. Kemudian dengan kaki kanan. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Itu di antara etikanya. Antum berdua esok datang ke tempat saya, ada buku buat Anda berdua, ya. Silakan. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendatangkan berkah dan menjadi hujah membela kita. Saya mengucapkan kepada pengurus masjid, takmir Masjid Namirah, jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah membalas Anda semua dengan kebaikan. Telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmu di masjid kita yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Jika tidak di dunia, semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.